selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu dan remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita mempersiapkan hati dan mempersiapkan pikiran kita. Dan yang kedua, jangan lupa mempersiapkan Alkitab. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan Kidung Ceria nomor 25, mari kita bergembira. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam namanya, hingga Engkau mempersiapkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Berkati ibadah kami ya Tuhan, hadirlah di hati kami dan pikiran kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hanya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari kidung pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kakak ulangi, pembacaan hari ini terambil dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Tetapi sebelum itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati juga Tuhan buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu.
pakailah hamba ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Rut menjadi istri Boas. Ayat 1, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Ayat 4, "Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa itu. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Ayat 5, "Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Ayat 6, "Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ayat 7, "Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Ayat 8, "Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan tanggalkannyalah kasutnya." Ayat 9, "Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi." Ayat 10, "Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Ayat 11, "Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem." Ayat 12, "Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Ayat 13, "Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki." Ayat 14, "Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Ayat 15, "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya,
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Esau, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini akan bercerita mengenai kelanjutan dari cerita Ruth, Naomi, dan Boas. Seperti yang adik-adik telah ketahui, Boas adalah keluarga dari Elimelek, suami Naomi. Ruth adalah menantu dari Naomi. Setelah suami dan anak-anak dari Naomi meninggal, Naomi dan Ruth tinggal bersama di Israel. Nah, di Israel, Ruth bekerja memunguti jelai yang tercecer di sebuah ladang yang luas. Ladang itu milik Boas. Boas adalah orang yang suka menolong orang lain. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka menolong orang lain? Ya, pasti anak-anak Tuhan, adik-adik di rumah pasti suka menolong orang lain, menolong orang tua, menolong teman, atau menolong orang di sekitar adik-adik. Nah, pada suatu pagi, Boas berada di gedung kota Bethlehem. Tanpa sengaja, dia melihat seseorang. Kata Boas, bukankah itu kerabat terdekat Elimelek? Ia adalah penebus Naomi dan Ruth yang bisa membeli tanah Elimelek. Lalu Boas menghampiri orang itu adik-adik dan berkata, saudaraku, tunggu sebentar, aku hendak berbicara kepadamu. Boas selalu memanggil juga 10 tua-tua Israel untuk menjadi saksi pembicaraan mereka. Kata Boas, saudaraku, telah kita lihat bersama nasib Naomi, istri kerabat kita, Elimelek, yang telah meninggal dunia. Belilah semua tanah Elimelek untuk menolong Naomi, karena engkau adalah penebus tanah Elimelek sesuai adat Israel. Namun jika engkau tidak mau, aku akan menebusnya. Lalu penebus itu berkata, adik-adik, aku akan menebusnya. Semua tanah Elimelek akan aku beli. Kata Boas, pada saat engkau membeli tanah itu, engkau juga akan mendapatkan Ruth, perempuan Moab, atau menantu dari Naomi, untuk jadi istrimu. Kata penebus itu, aku tidak mau. Aku sudah mempunyai istri. Lalu kira-kira apa tanggapan dari Boas adik-adik? Ya, Boas kaget mendengar jawaban dari penebus itu, atau orang yang harusnya membantu Naomi itu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang diharapkan mau menolong Naomi ternyata menolak untuk menolong. Lalu Boas terbayang, kira-kira bagaimana ya kalau misalnya Naomi dan Ruth tidak ditolong oleh keluarga dari suaminya tadi. Lalu Boas pun ingin menolongnya. Kata Boas, dengarkanlah semua, aku ingin kalian menjadi saksi. Aku mau menolong Naomi, aku akan membeli semua tanah Elimelek. Aku juga akan mengambil Ruth, perempuan Moab itu menjadi istriku. Aku akan menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth. Penebus untuk menggantikan orang yang tidak mau menolong Naomi dan Ruth tadi. Berita Boas bersedia menjadi penebus dengan cepat tersebar adik-adik. Boas tidak menunggu lama untuk mewujudkan niatnya. Boas segera membeli semua tanah milik Elimelek. Boas juga menemui Naomi untuk melamar Ruth. Nah, kabar bahagia pun terdengar. Hari pernikahan Boas dan Ruth pun tiba. Penduduk kota Bethlehem bersuka cita atas pernikahan Boas dan Ruth, terutama buat Naomi.
sendiri. Awalnya Naomi tidak menyangka bahwa hidupnya akan berubah karena kepedihan atau karena kesedihan akibat kematian dari suami dan kedua anak-anak lelaki dari Naomi membuatnya menderita selama ini. Tetapi kini Tuhan menolongnya, Tuhan mengirimkan Boaz dan Ruth dalam hidup Naomi. Adik-adik, ternyata menolong orang itu membawa kebahagiaan. Selain orang yang ditolong merasa senang, merasa bahagia, kita yang menolong orang pun ikut senang. Seperti Boaz bahagia sudah menolong Naomi dan Ruth. Nantinya hidup Boaz dan Naomi akan bertambah bahagia juga karena memiliki anak laki-laki bernama Obed. Nah, dari Obed nanti akan memiliki seorang anak laki-laki bernama Isai. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat tidak? Atau tahu siapakah Isai itu? Nah, Isai adalah ayah dari Raja Daud, yang berarti Boaz dan Ruth adalah nenek moyang dari Raja Daud. Nah, adik-adik, seperti cerita Boaz tadi, Boaz, Naomi, dan Ruth, Boaz yang membantu Naomi dan Ruth, menolong Naomi dan Ruth, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik bisa melihat teman adik-adik, mungkin ada yang butuh pertolongan, adik-adik bisa membantu, butuh bantuan, mungkin juga orang tua adik-adik bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, atau mungkin ada teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik, keluarga adik-adik yang sakit, perlu didoakan, atau misalnya ada teman adik-adik yang butuh bantuan dalam mengerjakan tugas, dalam pelajaran, adik-adik bisa bantu untuk ajar. Nah, ketika adik-adik melihat orang-orang di sekitar adik-adik, seperti orang tua adik-adik, kakak, adik, nenek, paman, tante, ataupun guru, teman-teman sepermainan adik-adik, itu merupakan suatu bukti cinta kasih Tuhan kepada adik-adik dengan hadirnya orang-orang yang baik di sekitar adik-adik, yang senantiasa juga menolong adik-adik, terutama keluarga adik-adik, buat papa, buat mama. Nah, untuk itu, sebagai bukti bahwa adik-adik juga mengasihi Tuhan, adik-adik juga harus menolong orang lain. Menolong orang lain, menolong orang tua, menolong keluarga, menolong teman-teman, menolong guru, itu merupakan sebagai bukti atau wujud nyata bahwa wujud nyata kasih Tuhan pada orang lain. Saat ini kita akan mengumpulkan korban persembahan. Sambil korban persembahan kita kumpulkan, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita akan berdoa juga untuk persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan yang Kau telah berikan kepada adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Selama ibadah berlangsung, Tuhan ajarlah kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Buat adik-adik untuk selalu menolong orang lain sekitarnya, baik itu orang tua, teman, guru, dan semua orang yang berada di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat adik-adik yang sementara sekolah lewat online ya Bapak. Engkau berkati Tuhan proses belajar mengajar di rumah. Engkau berkati Tuhan dalam anak-anak sekolah minggu menyelesaikan tugas, terutama untuk persiapan mengikuti ujian akhir semester.
Ajarlah adik-adik untuk senantiasa belajar dengan tekun dan bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang berulang tahun selama seminggu ini. Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Engkau berkati Tuhan dalam pertambahan usianya sehingga menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, rajin belajar, dan juga rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik yang sakit Tuhan. Engkau berkati, Engkau menjamah, Engkau datang sebagai dokter untuk menyembuhkan Tuhan, sehingga bisa sembuh, memperoleh kesembuhan, dan bisa melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa buat orang tua dari adik-adik Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam mengasuh dan membimbing adik-adik di rumah. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa buat rencana Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Engkau berkati Tuhan persiapan baik itu dari guru sekolah minggu Tuhan maupun dari setiap orang yang terlibat dalam persiapan Natal dan juga buat adik-adik untuk bisa mempersiapkan hatinya juga Tuhan untuk menyambut akan kelahiran-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat guru sekolah minggu Tuhan yang senantiasa menyediakan waktunya untuk terlibat dalam proses perekaman video pengajaran Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu, berikan kekuatan, kesabaran dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya dan dalam keluarganya. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan juga persembahan sebagai ungkapan syukur kami lewat orang tua kami. Engkau berkati Tuhan persembahan ini untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan, baik itu dalam lingkup GKSS, dalam lingkup Jemaat Baji Pamai maupun di luar lingkup Jemaat Baji Pamai. Engkau berkati Tuhan juga buat berkat yang masih ada pada kami. Ajarlah adik-adik kami semua untuk menggunakannya secara bijak. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama secara demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari kidung pujian Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Demikianlah ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah ya. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.